Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aprilia Firwani dengan NIM 20244106 dari Fakultas Ekonomi Prodi Manajemen. Di sini saya ingin menjelaskan atau ringkas materi manajemen sumber daya manusia. Ditonton sampai habis. Oke, jadi materi manajemen sumber daya manusia yaitu yang pertama ruang lingkup sumber daya manusia. Terus ada analisis beban kerja, ada rekrutmen, seleksi, dan penempatan sumber daya manusia. Terus selanjutnya perencanaan karir dan penempatan sumber daya manusia, ada kompensasi, dan yang terakhir ada motivasi. Yang saya pahami dari sumber daya manusia, manajemen sumber daya manusia adalah untuk mengatur perorganisasian mengelola manusia. Tujuannya manajemen sumber daya manusia yaitu untuk melakukan pengembangan dari organisasi tim maupun individu agar berjalan dengan baik. Terus di dalam manajemen sumber daya manusia mempunyai ruang lingkup manajemen sumber daya manusia yang berisi strategi manajemen sumber daya manusia, yaitu untuk mengatur dan mengukur kemampuan dari sumber daya manusia tersebut agar bisa tercapai dengan target. Terus selanjutnya ada perencanaan untuk menentukan kebutuhan sumber daya manusia agar mengetahui kekurangan dan kelebihan sumber daya manusia dan untuk meningkatkan perkembangan kemampuan sumber daya manusia tersebut. Terus selanjutnya ada perorganisasian. Sumber daya manusia berisi dari perorganisasian dan perusahaan membutuhkan sumber daya manusia agar perusahaan tersebut berkembang. Oke, terus dari semua ini sumber daya manusia mampu mendapatkan benefit dari perusahaan agar sumber daya manusia bisa bersemangat dalam pekerjaannya. Benefit yang didapatkan berupa gaji, yaitu untuk mengukur dari kinerja sumber daya manusia tersebut. Selain itu, sumber daya manusia mampu mendapatkan benefit dari perusahaan selain uang, yaitu berupa tunjangan. Perusahaan mampu memberikan ini kepada sumber daya manusia. Dan selanjutnya perusahaan memberikan asuransi atau BPJS. Perusahaan mampu memberikan ini kepada sumber daya manusia untuk kesehatan dan keselamatan bekerja. Selanjutnya ada bonus. Bonus perusahaan memberikan bonus jika sumber daya manusia ini bagus atau baik dalam kerjaannya. Selanjutnya ada analisis beban kerja, yaitu untuk mengukur seseorang dan mengevaluasi dari pekerja untuk memastikan apakah pekerjaan ini sangat efisien atau tidak. Perusahaan mampu mengoptimalkan kepada kinerja sumber daya manusia agar kinerja tersebut mengurangi stres atau memberikan refreshing supaya tidak terlalu menjadi beban, dan ini bisa mengurangi beban kerja. Ini juga bisa dari individu, apakah dia mempunyai motivasi atau mempunyai keinginan untuk bekerja, karena motivasi terbaik adalah dari sendiri-sendiri. Selanjutnya, perusahaan wajib merekrutmen, seleksi, dan penempatan sumber daya manusia untuk mengetahui apakah sumber daya manusia ini mampu atau tidak dalam penempatannya. Jadi, perusahaan memberikan interview terhadap sumber daya manusia dan HRD bisa mengevaluasi dari sumber daya manusia tersebut untuk merekrutnya. Tujuannya untuk mengetahui apakah sumber daya manusia ini mampu dan berkualitas dalam penempatannya. Selanjutnya ada perencanaan karir dan penempatan sumber daya manusia merupakan strategi agar kinerja tidak stuck pada satu posisi saja. Jadi sumber daya manusia harus mempunyai strategi. Strategi yang didapat yaitu contohnya kayak wajib memiliki knowledge dan
berbaur kepada siapapun yang memiliki wawasan agar mengetahui strategi pada posisi yang dia ingin tingkatkan atau yang dia inginkan. Dan dia harus belajar dari jauh-jauh hari, dan jika ada kesempatan untuk menaik karirnya, bisa langsung ikut atau daftar agar pekerjaan ini tidak stuck pada posisi itu, contohnya seperti supervisor dan dia ingin tingkatkan lebih tinggi lagi. Tujuannya untuk meningkatkan keterampilan karyawan dalam produktivitas dan mereka bermotivasi untuk menjadikan semangat bekerja. Selanjutnya ada kompensasi, yaitu berupa imbalan dari perusahaan kepada kinerja sumber daya manusia. Tujuannya agar sumber daya manusia mempertahankan dirinya di perusahaan ini untuk menciptakan lingkungan kerja positif dan produktif. Terus bisa juga untuk meningkatkan kepuasan kerja karyawan. Nah, selanjutnya ada motivasi. Motivasi adalah dorongan yang ada dalam diri seseorang untuk melakukan pekerjaan agar lebih baik dan mencapai tujuan tertentu. Tujuannya untuk mengembangkan keterampilan karyawan, mencapai kesuksesan, dan memberikan kontribusi kepada perusahaan. Motivasi ini tergantung pada lingkungan pekerjaan, apakah lingkungan ini positif atau tidak bagi sumber daya manusia, dan motivasi ini juga bisa dari support satu sama lain dan bersaing secara sehat. Oke, sekian materi yang saya ringkas, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.